Salam sejahtera bagi kita semuanya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus. Kita akan memulai aktivitas kita, dan karena itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi renungan bagi kita sepanjang hari ini diambil dari Nahum 1 ayatnya yang ke-15. Begini dikatakan, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, bagaimana kita membayangkan betapa indahnya nats ini. Di atas gunung berjalan orang-orang yang membawa berita. Berita sukacita. Yang mengabarkan berita damai sejahtera. Dari atas gunung yang tinggi itu, ada orang, ada pembawa berita yang menyampaikan berita sejahtera, damai sejahtera. Betapa indahnya. Apalagi saat ini kita sedang memasuki masa-masa perekonomian yang sulit di negara Indonesia kita ini. Kita melihat dari atas ada orang atau ada penglihatan yang membawa berita kabar baik damai sejahtera itu. Memasuki masa sulit dalam perekonomian kita ini, hal inilah, orang yang seperti inilah, berita seperti inilah yang sangat kita harapkan. Bukan karena kita punya uang atau sedikit uang, tetapi perekonomian atau kesulitan kita saat ini karena sudah rendahnya mata uang kita. Tenaga kerja kita juga semakin berkurang. Ini mengakibatkan pengangguran semakin banyak saat ini, semakin bertambah-tambah. Sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam semakin menipis. Nilai tukar uang kita semakin rendah di mata dunia. Dan hal inilah yang membuat kita semakin terpuruk dan mengalami kesulitan dan kesulitan. Namun apa yang disampaikan oleh Tuhan tadi kepada umatnya? Apa yang disampaikan penglihatan Nahum ini kepada umatnya? Ada kabar baik. Dari atas gunung-gunung itu ada kabar baik yang setiap hari mungkin akan kita dengarkan. Ada kabar yang memberikan pengharapan baru. Lihatlah di atas gunung-gunung dikatakan ada orang yang membawa damai sejahtera. Bukankah ini saudaraku merupakan kabar sukacita yang membawa pengharapan yang baru bagi kita yang sedang mengalami kesulitan? Bagi kita yang sedang berada di dalam pergumulan yang panjang ini, kabar baik dari Allah membawa damai sejahtera dan membawa pemulihan bagi kita. Inilah yang sangat kita harapkan saat ini. Kita berpengharapan dan yakin akan kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan ini kepada kita. Siapapun itu yang menyampaikan, mungkin para pendeta, mungkin para majelis. Ada kabar baik yang membawa damai sejahtera serta pemulihan. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nahum pada saat itu. Umat Allah dipanggil hidup di bawah otoritas firman Tuhan itu sendiri. Allah adalah hakim yang adil, yang tidak membiarkan kejahatan ataupun membiarkan orang yang menindas itu tanpa ada hukumannya. Bahwa akan ada perubahan, bahwa akan ada pemulihan. Tidak hanya keterpurukan, tetapi Tuhan mengangkat, dipulihkan. Allah tidak diam atau pura-pura tidak tahu dengan keadaan kita sekarang. Tentang kejahatan di dunia ini, Allah itu setia, melindungi, dan menyertai umatnya. Ia memberikan penghiburan di tengah-tengah penderitaan kita saat ini. Saudara, walau kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, namun jangan goyah. Walaupun kondisi Indonesia saat ini ada banyak kesulitan yang kita hadapi, ada banyak demo di mana-mana, demo mahasiswa. Tapi jangan
iman kita itu goyah oleh karenanya. Bila firman Tuhan hari ini datang untuk memberikan damai sejahtera dan pemulihan, itu kita percayai. Mengapa juga kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi bagi kita, yang belum kita ketahui. Percaya saja pada firman yang disampaikan oleh Tuhan ini. Benar bahwa kita perlu waspada, bahwa kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Tidak perlu kita khawatir. Karena itu marilah kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Sebab jalan Tuhan adalah damai sejahtera. Shalom dikatakan. Kemahakuasaannya itu melampaui akal sehat manusia. Melampaui akal sehat kita. Mungkin kita memikirkan, oh enggak mungkinlah dipulihkan kembali bangsa kita ini. Jangan berpikir demikian. Yang penting kita ketahui ialah ketika Tuhan memenangkan pertempuran hidup kita, ada damai sejahtera di dalam hidup kita ini. Bahwa Tuhan itu melepaskan ikatan-ikatan dan memberikan kemenangan. Maka respons yang tepat yang harus kita sampaikan kepada Tuhan adalah ucapan syukur, pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Serta hati yang taat kepada Dia. Kita ingatlah itu, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan sedang bekerja dan masih bekerja sampai sekarang dan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Amin. Kita berdoa. Allah yang mengetahui segala apapun yang terjadi di bumi ini. Engkau adalah Allah yang punya kuasa. Kami hanya meletakkan diri kami ke dalam tangan-Mu saja. Agar Engkaulah Tuhan yang menguasai hati kami, sehingga kami mempercayai otoritas firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Sungguh ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang kadangkala ragu, yang kadangkala bimbang, yang kadangkala khawatir dengan masa depan kami, dengan hal-hal yang terjadi di depan kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok ya Tuhan. Karena itulah kami mempercayakan diri kami kepadamu. Betapa indahnya ya Tuhan, ketika Engkau mendatangkan orang-orang hamba-hambamu untuk menyampaikan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kelepasan bagi orang-orang yang tertindas khususnya. Biarlah berita itu menjadi pengharapan yang baru bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi semangat bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mempercayainya, untuk meletakkan pengharapan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Agar kami merasakan pemulihan dalam hidup kami ini. Agar kami dapat merasakan ya Tuhan, damai sejahtera itu ada dalam hidup dan dalam hati kami. Ya Tuhan, bersamalah Engkau dengan kami sepanjang hari ini. Memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini. Ketika mereka bekerja, ketika mereka berada di rumahnya, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau jagailah mereka. Lebih dari itu ya Tuhan, biarlah iman kami ini semakin teguh, semakin kuat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena iman itu telah Engkau tumbuhkan di dalam hati kami. Ketika ada dari anak-Mu ini yang mengalami pergumulan yang berat, Engkau berikan ya Tuhan solusi yang terbaik. Jalan keluar yang tepat. Ketika mereka mengalami sukacita, biarlah Tuhan mereka mensyukuri dan memuji Engkau bahwa sukacita itu pun juga berasal daripadamu. Tinggallah damai sejahtera-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena damai sejahtera itu akan melegakan hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
Ibu bapak sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan bagi hidup kita sepanjang hari ini ketika ibu bapak dan saya beraktivitas sepanjang hari ini. Shalom, Horas, Horas.